walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Ibu, kami kasih kesempatan buat ibu dan bapak yang mau curhat dan juga mau bertanya dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Dr. Hilmi dan juga ada Ustadz Abdul Kafi yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi jangan lupa ya, tema kita adalah tentang sombong tadi ya. Silakan angkat tangannya yang mau kesempatan pertama. Silakan Ibu, nama dan langsung Ibu mau bertanya apa mau curhat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musyrifah Haryati dari Masjid Taklim At-Taubah, Komplek SBS Harapan Jaya. Tetangga komplek. Curhat, Ustadz. Ya silakan. Begini Ustadz, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang sombong. Ya Allah itu tidak suka orang yang sombong. Tetapi kadang-kadang kita ini terjebak antara bangga, ya, kemudian ujub itu bangga sepertinya. Kesombongan itu melekat, kita sudah berusaha mendekatkan diri, misalnya mentaati apa yang diperintahkan, ya sholat wajib, rawatibnya dan tambahan-tambahannya. Harusnya kami ini, kita ini, saya ini ya, harusnya kan lebih takut sama Allah. Tetapi kadang-kadang sifat sombong tuh mencuat gitu. Yang saya tanyakan bagaimana cara mengatasi itu ya? Kadang-kadang itu masih ada seperti itu tuh. Dan itu sebetulnya kan nggak boleh ya seperti itu. Nah, ya baik. Bagaimana Ustadz? Ya, monggo. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Jadi dengan udah ibadah juga ya, semakin kita rajin ibadah, tapi perasaan sombong itu masih ada muncul gitu ya, perasaan ujub bangga diri itu ya. Baik, gimana cara mengatasi ujub dan bangga diri supaya nggak sampai sombong gitu ya Bu ya. Silakan mungkin Ustadz Ilmi, fadhol silakan Kiai. Itulah tugasnya setan Bu. Ya, godain kita, gangguin kita, ya. Terbersit, ya pasti adalah rasa sombong, ya rasa lebih dibanding yang lain. Maka ketika rasa-rasa itu muncul, yang pertama ibu lakukan langsung ingat Allah. Ya, ibu dipuji, ibu masya Allah cantik amat. Siapa dulu dong? Nah, masya Allah, tabarakallah. Ya Bu ya, makanya kalau posting dimanapun Bu, ini kan sekarang lagi rame sosmed nih. Banyak orang posting tuh untuk mendapatkan apa biasanya? Like, komen, dicantik-cantikin pakai filter, sampai nggak ada pori-porinya Ibu, masya Allah. Ya dipuji, Ibu cantik banget sekarang. Baru tahu ya, jangan begitu. Ya, masya Allah, tabarakallah atau hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena karunia Tuhan. Ya, hati-hati terjebak oleh perasaan yang memang setan ciptakan supaya ibu merasa sombong. Sombong itu hanya prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh yang lain sombong. Jadi usahakan begini, kalau memang kita tahu kita yang paling ngerti kita ya Bu ya, kita yang paling tahu diri kita ini enggak kuat kalau dipuji. Maka jangan mancing-mancing pujian orang lain. Ya, kalau ibu tahu bahwa saya ini enggak bisa dipuji kalau saya ini cantik, maka ibu biasa-biasa aja. Ya, jangan show off, jangan terlalu berlebihan. Kan hari ini orang pengen banyak mendapatkan penilaian manusia kan. Betul, betul. Hati-hati Bu. Kalau ibu sudah terjebak oleh keinginan dinilai manusia, maka yang pertama ibu akan capek, lelah. Semua penuh dengan kepalsuan. Terus kalau ibu sudah dana habis-habisan, nggak dipuji. Nah ibu sakit hati.
udah ke salon, sewa make up artis sekian ratus ribu. Nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Maka Bu, kata Ali bin Abi Thalib, sesuatu yang paling melelahkan adalah mengharapkan penilaian manusia. Masya Allah. Begitu. Begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah Pak. Nah ini juga teguran Bu, ibu dandannya tuh buat siapa dulu? Iya kan, ibu dandan buat orang, tapi nggak ada yang muji gitu. Oh, yang muji suami ibu. Nah berarti emang ibu harus merubah niatnya. Ya. Mulai besok pokoknya ibu bersolek, bercantik diri itu untuk suami. Mau dipuji, mau enggak, ibu dapat pahala. Gitu ya Bu ya. Ya, yang pantas menilai ibu, memuji ibu hanya suami ibu. Begitu ya Bu ya. Kalau yang nggak punya suami Ustaz, ada yang jeletuk tuh Ustaz tadi itu satu. Ya Nih nikah. mama begitu. emang suka gitu nih, protes aja kalau nggak punya suami Ustaz gimana? Dandannya buat siapa? Silakan Ustaz. Nggak punya suami dandan buat siapa? Nah gak usah dandan ya kalau gitu dah. Ya buat diri sendiri. Ya Buat diri minimal gini loh. Minimal kalau cantik itu kan relatif ya. Ya kalau jelek absolut gitu katanya. Gak usah cantik, yang penting itu muslimah tuh harus tampil rapih dan tidak bau. Ya. Selalu menyebut gitu. Bukan wangi ya, tapi nggak bau. Karena banyak komplain jamaah gitu. Ustadz di samping saya emak-emak bau ini bau itu segala macam. Bu jangan. Jangan sampai gara-gara emak-emak nggak mandi atau nggak pakai deodoran pada kabur semua jamaah. Nah, yang penting kita tampil rapi dan tidak menyebabkan orang terganggu akan bau badan kita. Nah, gitu. baik, Ya, Bu, terima. ya. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Bu, udah jelas ya. Udah, sekarang saya kasih kesempatan nih. Siapa bapak-bapaknya deh, silakan. Oh, Bapak silakan. Cuma satu. Baik Pak, silakan. Langsung Pak, sudah nyala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, izin kami mengutip salah satu hadis dari Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik dan harta, tetapi melihat hati dan amal. Artinya apa kalau dikatakan dengan kesombongan tadi? Jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu menyombongkan diri dari harta dan keduniaannya. Nah itu tadi. Nah yang menjadi pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai umat yang beriman untuk memelihara atau menjaga supaya hati ini tetap bersih, qalbu salim, yaitu terhindar dari penyakit hati yang tadi dikatakan oleh teman-teman tadi, ada ujub, ada riya, ada takabur dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan hidayah, sehingga niat kita yang tulus ini dituntun untuk berbuat amal kebajikan dan amal soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nadi namanya siapa Pak? Putut. Pak Putut? Ya. Oh iya Pak Putut, siap. Oke. Mungkin silakan Ustaz Abdul Kafi. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus ya. La yanzurullaha ila suwarikum. Allah itu nggak ngelihat dari penampilanmu, apa yang kamu punya. Akan tetapi Allah melihat daripada hatimu, imanmu, dan ketakwaanmu. Baik. Bagaimana cara kita untuk mengetahui hal tersebut sehingga kita bisa meminimalisir daripada rasa kesombongan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mengultimatum daripada perbuatan sombong, karena perbuatan sombong adalah perbuatan yang ingkar, bahwa perbuatan sombong akan menimbulkan yang namanya sifat nagih. Kalau tidak dipuji, dia akan sakit. Kalau tidak dihormati, dia akan kecewa. Maka kalaulah terbesit di dalam hati kita ingin dihormati, lebih baik jangan diucapkan. Mengapa kaitannya dengan hati? Karena segala sesuatu dimulai dari hati dan niat yang kita lakukan. Seperti tadi, kalaulah memang kita sombongnya, punten, dalam hal ini dengan perkataan, ya hanya dalam hati saja, wah sebenarnya lebih baik saya gitu. Tapi jangan diucapkan dengan lisan. Mengapa? Karena di dalam kaidahnya, tak kala orang itu sudah mengucapkan suatu perkataan, perkataan itu adalah yang nanti menjadi raja kita. Namun sebaliknya, tak kala perkataan itu belum diucapkan, baik dengan gerak-gerik,
baik dengan tindak laku dan lain sebagainya, hanya di dalam hati. Walaupun ada rasa, mungkin kita berbangga diri terhadap diri kita, oh lebih baik saya, lebih hebat saya, tapi belum diucapkan, baik dari tindakan, perbuatan dan lain sebagainya, maka itu masih milik dari kita. Insya Allah kita dijaga daripada perbuatan sombong. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hfaz sam'i, ya Allah jagalah pendengaranku. Allahumma hfaz qalbi, ya Allah jagalah hatiku. Allahumma hfaz basari, ya. Sehingga apa? Tadi jatuhnya adalah qalbun salim. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tentram itu datang dari mana? Dua. Yang kedua ini adalah akhlakul karimah. Kalau orang udah punya akhlakul karimah yang bagus, sopan, tutur katanya, budi pekertinya baik, insya Allah akan terhindar daripada perbuatan sombong. Pak, Bu, kalau punya teman sombong suka apa enggak? Dikit-dikit dia mamerin, dikit-dikit dia ria, dikit-dikit dia ujub. Depan mertua sholatnya rajin banget Ustaz David. Wah, takbirnya aja lama banget. Allah. Kayak mau ngeluarin tenaga dalam Ustaz. Iya, giliran gak ada mertuanya, sholatnya udah kayak burung mandi. Iya, kecek pergi langsung kan gitu. Iya. Wow, giliran di depan mertuanya bacanya jadi imam surah Al-Baqarah. Tapi giliran dia yang lain bacanya inna a'toina. Ya. Itulah mengapa ada ulama mengatakan iman seseorang itu tergantung syarafuz zaman wa syaraful makan. Tergantung tempat dan tergantung waktu. Kalau waktunya, di depan pejabat, khusyuknya luar biasa. Tapi di depan, ya nggak di depan orang, iya dia hanya sholat ibadah seakan-akan itu formalitas biasa. Itulah mengapa terkadang banyak orang yang tidak suka dengan orang yang sombong. Nggak ada yang mau orang berteman dengan orang yang sombong. Makanya akhlakul karimah itu menjadi benteng. Pelajari kita pelan-pelan. Saya pun masih belajar untuk jauh daripada perbuatan itu. Kalau memang ada bangga diri, saya mungkin di dalam hati saja. Nggak akan saya ucap kepada orang lain, lebih ganteng saya daripada bapak itu. Nggak mungkin saya ucapkan. Kalau saya ucapkan begitu, saya jatuhnya boleh jadi wal'iyadzubillah, ya. Nanti bisa jadi dapat azab, diambil oleh Allah. Seperti tadi surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah binasakan semua hartanya lantaran dia sombong. Maka perbahurilah hati kita, jaga hati kita dengan doa-doa, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita lagi gelisah, pengen banget nih show up, gue juga punya mobil. Ane juga punya rumah mewah, ane juga punya emas. Jangankan ente cuma 5 gram, ane 5 kilo di anting nih. Berat tuh. Doble itu ya. Iya, pengen banget ane pamerin gitu. Cuma ane tahan nih, ane tahan biar Allah yang tahu. Apa Pak? Dengan tindakan, dengan apa? Tetap berbaik. Biarin dia pamer, kita dengan sedekah. Biarkan dia pamer mobil, kita pamer apa? Sedekah, tapi jangan pamer juga Bu, ya Pak ya, niatnya lillahi ta'ala. Artinya kita lawan dengan kebaikan, insya Allah orang itu akan berubah, yang tadinya sombong berubah untuk berbondong-bondong, fastabiqul khairat, wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Pak, jadi mesti dijaga Pak ya, pandangan kita, pendengaran kita ya, hati kita mesti supaya dapat hatinya jadi kolbun salim ya kan. Yang paling baik kalau sampai kolbun mayit ya, waduh hatinya mati ya kan. Mati semua kayak mati gitu. Semua. Hatinya mati, semuanya mati akhirnya. Iya, Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Masya Allah. Habis ini kita akan belajar banyak dari guru kita ya. Dan juga nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk bertanya buat semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya.